Coba bayangin deh, setiap hari rumah kamu diguncang sama suara menderu dari ribuan truk raksasa. Udara yang kamu hirup penuh sama debu pekat, jalanan di depan rumah hancur lebur, dan keselamatan keluarga kamu benar-benar dipertaruhin coba buat sekedar keluar rumah. Bikin merinding kan? Nah, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Kita bakal bedah tuntas topik yang lagi panas banget, polemik tambang Parung Panjang, di mana warga menjerit, dan akhirnya pemerintah mulai bergerak. Ini bukan cuma soal macet biasa loh, ini benturan nyata antara mesin ekonomi raksasa dan warga yang cuma minta hak dasar mereka dibalikin. Kebayang nggak sih hidup dengan rasa was-was tiap hari? Nah, inilah realita nyata di Parung Panjang, Kabupaten Bogor. Daerah ini tuh sebenarnya kaya banget sama sumber daya alam, tapi sayangnya kekayaan itu justru nyimpen konflik yang panjang banget. Di satu sisi ada eksploitasi tambang gede-gedean, tapi di sisi lain ada warga yang terus-terusan jadi korban. Dan sekarang situasinya lagi mendidih, apalagi setelah ada intervensi tegas dari pemerintah daerah dan provinsi. Terus gimana ceritanya kawasan ini bisa sampai di titik krisis separah ini? Kita bahas bareng-barang. Oke, kita masuk ke bagian pertama, transformasi Parung Panjang. Gimana ceritanya sebuah desa yang tadinya asri dan tenang, tiba-tiba berubah wujud jadi pusat urat nadi pertambangan? Percaya atau enggak, sejarah eksploitasi di sini tuh udah panjang banget loh. Kalau kita tarik mundur, kawasan ini udah mulai digali sejak tahun 1888, zaman kolonial Belanda. Waktu itu yang diambil batu kapur. Terus masuk tahun 1982, eksplorasi modern mulai dilakuin secara masif. Nah, lombat ke hari ini, seiring sama gilanya pembangunan infrastruktur di Jabodetabek, Parung Panjang ikut berubah drastis. Kawasan ini sekarang benar-benar jadi tulang punggung utama yang nyuplai material buat ngebangun jalan, gedung, sampai perumahan megah di kota-kota besar kita. Skala operasinya gila-gilaan. 10 juta ton. Ya, kamu nggak salah dengar. Itu estimasi produksi batu kapur setiap tahunnya dari area tambang seluas lebih dari 3.000 hektar. Buat mindahin material sebanyak itu, bayangin aja ada lebih dari 3.000 truk tambang yang warawiri melintasi jalanan warga setiap harinya. Emang sih, skala raksasa ini muter roda ekonomi yang luar biasa besar. Tapi, di balik angka 10 juta ton itu, ada harga sosial yang sangat-sangat mahal yang harus dibayar sama warga lokal. Lanjut ke bagian 2, puncak kemarahan warga. Ini momen di mana jalan rusak dan polusi udah di luar batas toleransi manusia. Bukti nyatanya bisa kita lihat langsung dari data kesehatan. Kasus ISPA atau infeksi saluran pernapasan akut di Parung Panjang, grafiknya naik drastis. Dari sekitar 1.800-an kasus di tahun 2022, melonjak jadi 2.100-an kasus di tahun 2023. Ini ngebuktiin kalau persoalannya bukan cuma sekedar jalan bolong atau macet yang bikin emosi di jalan. Ini udah jadi krisis kesehatan masyarakat yang nyata. Debu tebal dari truk-truk itu berhampuran tiap hari, masuk ke paru-paru anak-anak yang mau berangkat sekolah, sampai ke para lansia. Kalau kita pinjam kacamata sosiologi, ada satu konsep brilian buat ngebedah fenomena ini. Namanya viktimologi hijau atau green victimology. Beberapa riset dari akademisi, termasuk dari UI, pakai konsep ini buat nunjukin kalau penderitaan warga Parung Panjang itu sebenarnya bentuk nyata dari kejahatan lingkungan. Masyarakat di sana ngalamin yang namanya viktimisasi lingkungan. Jadi mereka bukan cuma terganggu aktivitasnya, tapi hak paling dasar mereka buat dapat udara bersih dan lingkungan aman tuh seakan dirampas paksa demi industri tambang. Kajian akademik juga nekanin realitas yang sama. Makanya, nggak heran kalau jalanan di Parung Panjang itu sampai dapat julukan jalur neraka. Ironis banget kan? Ruang publik yang harusnya aman buat warga malah berubah fungsi jadi zona yang berbahaya banget. Jalan raya seolah dibajak jadi sabuk konveyor pribadi buat korporasi tambang. Puncaknya, protes pecah berkali-kali. Warga turun ke jalan, nuntut supaya negara benar-benar hadir melindungi nyawa mereka yang tiap hari terancam sama lalu lalang truk raksasa ini. Karena tekanan publik udah nggak kebentung lagi, pemerintah akhirnya harus turun tangan. Kita masuk ke bagian 3, intervensi pemerintah dan langkah Gubernur Deddy Mulyadi. Di tengah ruwetnya krisis ini, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi atau yang akrab disapa KDM ngambil langkah super berani. Mandat utamanya, tutup sementara semua aktivitas tambang di Parung Panjang. Beliau juga langsung perintahkan audit investigatif yang menyeluruh soal perizinan dan operasional tambang di sana. Dan yang patut diacungi jempol nih, beliau secara terbuka nolak berbagai tekanan dari pengusaha yang minta tambang cepat-cepat dibuka lagi. Beliau teguh banget, tambang nggak bakal buka sampai ada sistem tata kelola yang benar-benar ngejamin keselamatan warga, terutama anak-anak sekolah. Sementara itu, di tingkat daerah, Pemkab Bogor juga nyari jalan tengah lewat aturan jam operasional. Jadi aturannya sekarang gini,
Truk yang kosong dikasih kelonggaran buat lewat di jam-jam tertentu pada siang dan sore hari. Tapi buat truk yang muatannya penuh dan berat, mereka cuma boleh jalan malam hari, murni dari jam 10 malam sampai jam 5 pagi. Kebijakan ini dibikin supaya jalanan nggak lumpuh total pas siang hari, waktu warga lagi banyak aktivitas. Aturan sementara ini bakal terus berlaku sampai Desember 2025 nanti. Nah, ngomongin solusi permanen, wacana yang paling ditunggu-tunggu adalah jalan khusus tambang sepanjang 11 km yang bakal nyambung langsung ke Tol Jor-3. Rencana ini sebenarnya udah didengungkan dari tahun 2018 loh. Sayangnya, karena urusan AMDAL, duit, dan tarik-menarik kepentingan, proyek ini mandek bertahun-tahun. Tapi syukurlah, sekarang mulai ada titik terang. Pemuka Bogor udah nyiapin dana sekitar 100 miliar rupiah di tahun 2026 murni buat pembebasan lahan, dengan target pembangunannya sendiri baru akan dimulai di tahun 2027. Tapi pertanyaannya, apa penutupan tambang nyelesain semua masalah? Enggak juga. Masuk ke bagian 4, dilema besar. Menimbang antara urat nadi ekonomi dan keselamatan nyawa manusia. Di lapangan tuh kerasa banget dilemanya, benar-benar maju kena, mundur kena. Di satu kubu ada ribuan orang, dari supir truk, kuli muat, sampai ibu-ibu pemilik warung yang dapurnya ngebul dari aktivitas tambang ini. Belum lagi material dari sini emang vital banget buat ngebangun infrastruktur kota. Tapi di kubu seberang, ada warga biasa yang nggak ada sangkut pautnya sama tambang. Mereka cuma pengen bisa napas lega tanpa debu, jalanan yang mulus, dan pastinya nggak ada lagi tetangga atau keluarga mereka yang jadi korban kecelakaan tragis di jalan raya. Rumit banget kan? Sosiolog dari IPB, Dr. Ivanovic Agusta, nangkep dilema ini dengan pas banget. Kata beliau, emang betul nutup tambang itu langsung bikin udara bersih dan warga senang. Tapi, kebijakan itu langsung memicu ketegangan baru. Buat keluarga pekerja tambang yang tiba-tiba nggak punya penghasilan, beban mental dan psikologisnya tuh berat banget. Pergesekan antara warga yang pro dan kontra tambang ini nyiptain dinamika sosial yang lumayan ngeri di akar rumput. Apalagi kalau negara telat turun tangan buat ngasih kompensasi yang adil. Sadar akan risiko gesekan sosial itu, pemerintah nggak tinggal diam dan mulai nyiapin bantalan ekonomi. Pemprov Jabar udah nyiapin bantuan langsung tunai alias BLT sebesar 3 juta rupiah sebulan buat pekerja yang terdampak langsung. Nggak cuma itu, mereka juga nawarin solusi lain, kayak peralihan profesi jadi tenaga kebersihan, program kerja padat karya, sampai skema kredit kendaraan tanpa DP. Tujuannya satu, ngebangun jaring pengamanan sosial yang kuat supaya para pekerja ini nggak langsung jatuh miskin gara-gara operasional tambang di stop. Nah, dari semua realita pahit dan manis yang udah kita bahas, ada satu pertanyaan besar yang ngeganjal di pikiran kita. Bisakah pembangunan infrastruktur raksasa di negara kita ini terus berjalan tanpa harus menghancurkan kehidupan dan masa depan masyarakat di sekitarnya? Polemik di Parung Panjang ini sebenarnya adalah cerminan besar buat tata kelola tambang di seluruh Indonesia. Bakal ada nggak sih keseimbangan yang adil antara kepentingan investasi, kelestarian lingkungan, dan nilai kemanusiaan? Atau jangan-jangan warga lokal bakal terus jadi penonton di tanah mereka sendiri? Terima kasih udah ngikutin analisis kita kali ini. Semoga obrolan kita ngebuka perspektif baru buat kamu, dan sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.